Berlatar di Asia Tenggara, kisah akan berfokus pada seorang agen Korsel bernama Zo, di mana saat ini ia pergi menemui seorang korban perdagangan budak bernama Surin. Demi informasi yang dibutuhkan, Zo tetap menjadikan Surin informannya meski dia adalah warga utara. Dengan semua iming-iming akan dibawa pulang ke utara, Surin pun menjelaskan apa yang dialaminya di perantauan. Semua berawal ketika Surin dikirim ke Rusia sebagai penghasil devisa atau cadangan mata uang asing. Nyambi bekerja di sebuah restoran mewah, namun setelah semua kerja kerasnya tidak terpakai, ia malah diserahkan kepada kelompok mafia Rusia dan berakhir di Tiongkok sebagai wanita malam. 빙도 언급됐습니다. 그거 확인해야 김수린 탈주 작전 승인받을 수 있어. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, Zo langsung diperintahkan untuk pergi dari sana, di mana hal itu tidak bisa dia lakukan karena memang ia sudah janji akan mengeluarkan Surin dari sini, sehingga Surin yang tahu akan ditinggalkan pun memohon pada atasan Zo untuk mengeluarkannya dari sana. Tak lama, datang para penjaga yang mulai curiga dengan gerak-gerik mereka berdua. Meski sudah disuruh pergi saja oleh atasannya, Zo yang tidak tega melihat Surin disakiti oleh penjaga pun nekat melawan mereka semua sehingga I'm coming. beres menghabisi penjaga di luar, kini ia harus melawan sisa penjaga yang ada di dalam dan Surin sendiri berada dalam kondisi tak sadarkan diri setelah disuntikkan sebuah cairan misterius, sehingga Zo buru-buru kembali ke markas, berharap Surin baik-baik saja. Di sana Zo menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Surin. Andai saja Zo bertindak lebih cepat, mungkin kematian ini bisa dihindari dan sekarang Surin bisa pulang ke utara berkumpul dengan keluarganya. Singkat cerita, setelah kematian Surin, kini Zo Chee sudah berada di kantor BIN atau Badan Intelijen Nasional untuk memberikan laporan atas misinya, di mana Zo menjelaskan jika konsulat keamanan negara utara atau kantor perwakilan resmi suatu negara di negara lain selain kedutaan besar terlibat dalam perdagangan manusia, diringkus dan dibius untuk nantinya diserahkan kepada mafia Rusia. Setelah mengingat menimbang hubungan antara Rusia dan utara yang sangat erat, selatan yang ingin seseleke pun meminta Zo untuk melanjutkan misinya ke jenjang yang lebih serius, karena jika selatan berhasil mengendalikan situasi, hal itu akan menguntungkan selatan dalam urusan diplomatik dengan Rusia. 조과장은 바로 블라디보스톡으로 출발해. Berlokasi di Vladivostok, Rusia, Zo pun mulai misinya dengan mendatangi restoran Arirang atau tempat para pekerja wanita dari utara, karena memang restoran tersebut adalah milik utara yang dijadikan tempat penghasil devisa tertinggi. Di sana Zo disambut oleh seorang pelayan bernama Seon. Berdasarkan pengamatan kader atau kepala pelayan, Zo ini terlihat seperti orang berada dan harus Seon layani dengan sangat baik. 하나씩 믿고 선아 씨가 추천해 주는 걸로 한번 가볼게요. 5 bulan berlalu setelah kedatangan Zo ke Rusia, terlihat sekelompok wanita yang berniat melewati perbatasan Rusia ke Tiongkok dengan ditemani seorang penyelundup. Mereka dijanjikan akan dibawa ke Tiongkok oleh rekannya orang Rusia. Namun setibanya di tempat pertemuan, si penyelundup ternyata tidak berniat membantu mereka, melainkan menjualnya kepada mafia Rusia. Dan inilah babenguk mafia Rusia yang menjadi dalang di balik perdagangan manusia. Dia bernama Alexei. Bukan hanya tinggi besar dan menakutkan, Alexei ini adalah sosok kejam yang tidak kenal ampun. Hal itu terbukti saat salah satu wanitanya kabur. Alexei langsung menghabisinya saat itu juga. Selain mendapatkan wanita, Alexei juga diberi sampel obat yang biasa disebut Bingdu, langsung diuji cobakan kepada para tawanan sebelum disebarluaskan ke mancanegara. Setelah mendapat imbalan dari pekerjaannya, si penyelundup itu pun langsung merayakan dengan membawa sang pacar ke rumahnya. Namun, baru saja menutup pintu, tiba-tiba ada seorang pria duduk di balik ketelapan sudah menunggu kepulangannya. Sempat memberikan perlawanan, si penyelundup malah berakhir dengan dihujani panah kecil pada permainan bernama Pikado.
Ternyata pria itu adalah bagian dari Kementerian Keamanan Negara bernama Geon, Pak Geon, yang alasannya ke sana adalah untuk menangkap si penyelundup dengan dakwaan kasus sebagai tersangka penyelundupan dan perdagangan manusia. 그게 바로 행동개시하실 줄은 몰랐습니다. 나야 뭐 내 일하러 온 건데 뭐. Si penyelundup itu pun dibawa ke kantor jenderal untuk diinterogasi. Tepat saat Geon akan memulai tugasnya, datanglah Huang si jenderal yang sekonyong-konyong mengambil tugas Geon tanpa permisi. Di sana terlihat jelas jika si penyelundup sangat ketakutan saat bertatapan dengan Huang. Seolah memiliki niat tersembunyi, Huang langsung mengajak Geon untuk makan di restoran Arirang dan menyerahkan sisa interogasinya kepada si anak buah. 조국에 있는 가족을 생각해서라도 Sebelum berangkat, Geon menyelipkan sebuah alat semacam perekam di balik meja. Setibanya di restoran, Huang memulai pembicaraannya dengan menebak alasan kedatangan Geon ke Rusia tidak lain dan tidak bukan untuk menyelidikinya. Sempat beralasan hanya ingin melakukan penyelidikan terhadap keluarga Korut yang hilang. Huang pun mengingatkan Geon tentang pahlawan Berlin 10 tahun lalu. Dia juga sempat menyelidiki kasus yang sama. Namun entah apa yang terjadi, tepat setelah misinya selesai, istri si pahlawan yang sedang hamil ditemukan tewas tertembak peluru nyasar. 다 인정한 사실인데 뭐가 더 필요해? 박동무는 나를 감시하러 이곳에 온 거야. Di tengah perdebatan dua pria dewasa itu, datang Seon yang membawakan pesanan mereka. Entah siapa Seon ini dan apa hubungannya dengan Geon. Mereka terlihat saling tatap-tatapan beberapa detik sehingga Huang mendapat kesimpulan bahwa mereka sudah saling kenal satu sama lain. 음식 다 나왔습니다. 맛있게 드십시오. Tanpa memperdulikan apa yang Huang katakan, Geon masih menatap tajam ke arah wanita itu, di mana raut kesedihan terlihat jelas di wajahnya, tepat ketika Seon menyanyikan lagu berjudul Sepanjang Jalan Kenangan. Belum sempat meneteskan air mata, Geon malah mendapat kabar buruk dari anak buah si Huang terkait interogasinya yang tidak berjalan lancar, di mana si penyelundup malah bundir tepat setelah dia mengacak-ngacak ruang interogasi. 절대 감상에 빠지지 말고. Di sinilah terlihat jelas bahwa Huang dan antek-anteknya memang saling bersekongkol satu sama lain. Bahkan demi agar Geon tidak memiliki bukti keterlibatan mereka, si anak buah melakukan interogasi yang tidak sesuai prosedur, bahkan sampai menghancurkan alat rekam yang sudah Geon persiapkan. Selesai bekerja si pagi, Seon pergi dengan ibu leader untuk pekerjaan per waktu, di mana Seon akan menemani si pria Rusia yang tempo lalu makan di restoran bersama Zo. 별일 없었어요? Siapa sangka rupanya Seon tidak benar-benar menemani pria itu, melainkan menjadi informannya Zo itu sendiri. Meskipun tindakannya ilegal karena seolah membocorkan rahasia utara, namun demi uang dan obat untuk ibunya yang sakit, Seon rela mengorbankan harga dirinya, dan hal itu sudah berjalan selama 5 bulan. 사람 살리는데 제재가 어딨고 반역이 어딨겠어요? 오늘 결정하면 저와 어머니를 빼내주실 수 있겠습니까? Ingat dengan mendiang Surin, Zo meminta Seon dan ibunya untuk berkhianat saja ke utara dengan pindah ke selatan, bukan tanpa alasan. Ia tahu jika hal ini sampai ketahuan, maka nyawa Seon akan berada dalam bahaya. 그게 누군데요? 선아 씨 때문에 온 거예요? 그건 알 수 없지만 Sebelum menerimanya, Seon meminta kepastian tentang kapan ia bisa keluar dari sini, karena jika terlalu lama, sama saja dengan bundir. Menyadari ada yang Seon sembunyikan, Zo tentu menanyakan tentang pertemuan mereka apakah bocor ke pihak lain. Namun tanpa memberikan jawaban yang jelas, Seon langsung memberikan bingdu yang disembunyikan di dalam bungkus pengaman rasa-rasa dan bergerigi. Sempat diperlihatkan foto Alexei, tapi Seon tidak mengenalnya. Zo pun bertanya-tanya tentang bagaimana Seon mendapatkan bingdu dan cara menyebarkannya. 지배인 동지가 외출할 때 매번 챙겨준단 말입니다. Seon menjelaskan bahwa setiap klien yang akan dilayani, minumannya akan dicampur bingdu, membuatnya ketagihan. Kemudian lambat laun si klien akan meminta dengan sendirinya. Sebelum sesi berakhir, Zo memberikan sepasang sarung tangan untuk Seon sebagai hadiah. Di sana bawahan Seon mulai bertanya-tanya alasan kenapa Zo baik kepada informannya, apakah masih dihantui rasa bersalah. Tanpa memberikan jawaban yang jelas, Zo menyuruh bawahannya untuk merekonstruksi TKP agar seolah baru dipakai. 「 Sebelum sesi berakhir, Zo memberikan sepasang sarung tangan untuk Seon sebagai hadiah. Di sana bawahan Seon mulai bertanya-tanya alasan kenapa Zo baik kepada informannya, apakah masih dihantui rasa bersalah. Tanpa memberikan jawaban yang jelas, Zo menyuruh bawahannya untuk merekonstruksi TKP agar seolah baru dipakai.
Setibanya di restoran bersama Ibu Leder, terlihat Geon sudah menunggunya di depan pintu. Tidak mau mengganggu urusan para remaja, si ibu memilih untuk meninggalkan mereka saja dan menyuruh Seon masuk jika urusannya sudah selesai. Dan disinilah terungkap sebuah fakta bahwa Seon dan Geon ini adalah sepasang kekasih yang terpisah karena keterbatasan ekonomi, di mana Seon harus bekerja di Rusia demi membayar biaya pengobatan ibunya kabur dari Geon karena Seon takut menyusahkannya. 오래 찾았어. 제가 여기 있는지 알고 오셨습니까? Menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka, Geon pun langsung menyusul penguntit itu yang ternyata adalah anak buah si Hwang atau perintah dari si Hwang itu sendiri. Setelah membuang mayat si penyelundup dan mendapat rekaman kedekatan Geon dan Seon, Hwang cukup lega karena ia sudah tahu kelemahan musuhnya dan jika Geon berani macam-macam, Hwang pun tidak akan segan untuk menghancurkannya. So sendiri tahu bahwa Samsul mulai menyelidiki kegiatan mereka, namun tanpa memperdulikan hal tersebut, ia lebih penasaran dengan siapa yang Seon kenal. Namun meski sudah dicari sedemikian rupa, So tidak berhasil mendapatkan informasi apapun kecuali wajahnya saja. Melihat gerak-geriknya yang terlalu berhati-hati, Zo pun sadar jika pria itu bukanlah orang sembarangan, apalagi jenderal keamanan sendiri yang selalu mengantarkannya. 이게 최선화 찾아온 인물하고 연관이 있어. Di tengah pengamatannya, si anak buah mendapat rekaman lain terkait pertemuan Geon dengan Seon, seolah mereka pernah menjalin hubungan. Namun yang menarik adalah seorang pria terlihat sedang merekam aktivitas mereka, sehingga Zo akhirnya sadar bahwa baik Seon maupun Geon, mereka berada dalam bahaya. 뭔가 흔들리고 있는 거지. 최선에 노출됐을 수도 있어요. Dengan fakta tersebut, Zo kembali mengingat kejadian 4 bulan sebelumnya di mana ia mengajak Seon untuk menjadi informannya, memberikan sedikit hadiah, dan Seon bebas memilih untuk bergabung atau menolaknya. 국정원 분이셨습니까? 저는 선아 씨 도우러 온 사람이에요. Tidak ingin kejadian Surin menimpa Seon, Zo pun akhirnya bergegas pergi mencari Seon meski ditentang oleh bawahannya sendiri. Namun bagi seorang Zo, keselamatan Seon informannya jauh lebih penting dari apapun juga. 내 정보원이야. 내가 알아서 해. Esok harinya setelah pertemuan terakhir dengan Zo, Seon pun langsung membereskan semua hartanya dan dimasukkan ke dalam pembalut. Kemudian pergi menemui ibu manajer untuk curhat terkait rencana pelariannya. Bukannya marah, si ibu justru mendukung keputusan Seon. Bukan tanpa alasan, si ibu pernah berada di posisinya dan sekarang hanya penyesalanlah yang ia rasakan. 걔니까 나나 주변 생각 말고 괜히 나처럼 기회 놓치고 후회하지 말고. Sambil merenungkan perkataan si ibu, Seon malah bernostalgia tentang kedekatannya dulu dengan Geon, sama halnya dengan Geon yang sama-sama bernostalgia. Tanpa Geon sadari, Hwang ternyata menyimpan kamera pengawas di kamarnya. Melihat Geon membuat laporan tentang dirinya, Hwang pun kembali mengumpulkan serpihan informasi tentang Seon yang nantinya akan digunakan untuk menghancurkan Geon. Melihat Geon sangat kacau dan baru beristirahat, Hwang pun langsung mengirim Samsul CS ke apartemennya untuk mengundang Geon ke kantor jenderal, bukan tanpa alasan, melainkan untuk menjatuhkan Geon yang sudah terjatuh dan kini akan dijatuhkan lagi. Di sana Hwang memperlihatkan rekaman CCTV terkait pengkhianatan Seon terhadap Utara, berkomplot dan membelot dengan pemerintah Selatan. Di mana hal itu sudah cukup bagi Hwang untuk menangkap dan menginterogasinya. 이거이 박동무가 알았어도 문제고 몰랐어도 문제인데. Melihat Hwang CS keluar dari kantornya dan menuju ke restoran, tentu saja hal itu membuat Zo sangat panik karena ia tahu betul jika apa yang akan mereka lakukan tentu tidak akan berakhir baik bagi Seon. Benar dugaan Zo, Hwang CS memang pergi ke Arirang untuk melakukan penggerbekan, memusatkan pencarian pada barang-barang milik Seon karena sejak awal semua itu hanyalah formalitas saja. Saat pemeriksaan personal dilakukan, Geon meminta Seon untuk mengikuti instruksinya, lakukan apa yang Geon perintahkan, dan menyuruhnya mengambing hitamkan Geon atas semua kejadian ini. 선화 동무방에서 달러 뭉치가 발견됐습니다.
Dengan barang bukti yang sudah berhasil didapat, Huang CS pun langsung membawa Seon ke ruang interogasi, dipaksa untuk menulis autobiografinya dari berusia 3 tahun sampai sekarang. 박건 동무한테 많이 서운하셨겠어. Di sana Pak mulai menyerang mental Geon dengan menyalahkannya atas penangkapan Seon, menghina di depan orangnya langsung. Namun karena orang yang terpidana adalah pacarnya, maka Geon tidak mempunyai pilihan selain tetap diam dan memperhatikan. 사실 그대로 다시 적어줄 수 있디. Sementara Seon dipaksa menulis tanpa henti, Zo sendiri sudah berada di luar dengan alat mata-matanya untuk terus memantau isi percakapan Huang CS. Siapa sangka Seon terus menulis sampai tengah malam. Kehausan, tentu Seon meminta minum untuk meredakan dahaganya dan tebak bagaimana cara memberinya minum. Ya, wajahnya ditutupi handuk kemudian diguyur air galon. Meski tidak mau melakukan hal tersebut, namun apalah daya, Geon tidak bisa berbuat apa-apa selain melakukan tugasnya meski terpaksa. Setelah interogasi selesai, Huang pun keluar untuk mempersiapkan repatriasi atau proses pemulangan Seon ke negaranya, di mana Geon yang tidak ingin hal itu terjadi pun langsung menghampiri Huang untuk bernegosiasi agar tidak perlu sampai memulangkannya. 평양으로 가더라도 거짓 찍힌 대로만 말하시오. Karena Huang sangat pandai bersilat lidah serta nekat melakukan apapun demi tujuannya, Geon hanya bisa pasrah melihat Seon dibawa pergi. Di sana Geon berjanji akan menyelamatkan Seon apapun yang terjadi. Namun bukannya mengiyakan hal tersebut, melainkan meminta Geon tetap bertahan hidup. Setelah Huang pergi sambil tersenyum, Zo yang melihat hal itu pun langsung menyusulnya dari belakang. Geon sendiri meminta bantuan anak buah Huang untuk mencari tahu di mana kantor agen selatan, di mana mereka menjelaskan bahwa agen itu tinggal di sebuah apotek mencurigakan. Sudah mereka curigai 4 bulan lalu, tidak melaporkannya kepada Geon karena memang hal itu benar-benar sengaja mereka sembunyikan. 다 파악하고 오셨던 거 아닙니까? 각자 자기 일 하는 거디요. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, sampailah Huang CS di pelabuhan dengan Zo yang masih mengikuti mereka dari belakang. Bukannya dibawa pulang naik kapal, Seon malah diserahkan kepada seorang mafia. Tidak lain dan tidak bukan adalah Alexei, wajah yang sempat Seon lihat gambarnya beberapa hari lalu. Dari kejauhan, Zo mulai mengambil beberapa gambar untuk nanti jadikan barang bukti, kemudian langsung dikirimkan kepada bawahannya sesaat setelah Seon dibawa pergi. Marah dengan Samsu yang terus mempermainkannya, Geon pun pergi ke apotek yang tadi Samsu beritahukan. Setibanya di sana, Geon pun langsung mengamuk sejadi-jadinya tanpa tahu jika saat ini orang yang sedang Geon hajar memiliki informasi penting terkait Seon pacarnya. Sementara bawahannya diajar habis-habisan, Zo yang sudah sampai di camp milik Alexei pun langsung memakai rompi dan menyiapkan beberapa senjata untuk sebagai perlindungan kalau ia tertembak di area vital. Di tengah ketegangan itulah, Zo malah dihubungi oleh Geon lewat HP bawahannya. Di sana ia meminta Zo untuk segera pulang. Karena jika tidak, maka jangan salahkan Geon jika anak buahnya mengalami patah tulang. 니들 때문에 구조 사람 하나가 소환됐어. 당신 최선의 애인이지. Menyadari siapa yang berbicara, Zo pun menjelaskan bahwa ia sudah berada di lokasi penyekapan. Dengan bukti foto penjualan Seon, Geon pun akhirnya percaya dengan apa yang Zo katakan dan akan langsung menyusulnya saat itu juga. 지저분하지 않게 죽여라. Tanpa Geon sadari, rupanya Huang CS sudah memiliki rencana lain dengan membuat sebuah kesaksian palsu dengan ibu manajer. Dan dengan kesaksian tersebut, Huang akhirnya memiliki alasan untuk memburunya. 박건과 최선아는 공화국 반역자들입니다.
Ketika berangkat itulah, Geon tidak sadar jika Samsul sudah menunggunya, mengabari Hwang bahwa Seon akan pergi ke tempatnya Alexei, sehingga Hwang yang tak ingin Geon sampai ke tempat itu pun memintanya agar menghentikan Geon apapun yang terjadi. Sadar diikuti oleh Samsul, Geon pun langsung memacu mobilnya dengan kecepatan penuh, sampai di satu momen saat penjaga portal menghadangnya, Geon harus bertindak seperti ini. Meski hanya kroco, Samsul rupanya bukan orang yang lemah dan mudah dikalahkan. Namun meski begitu, Geon tetap berhasil mengalahkannya. Memasuki markas, Zo rupanya sudah ditunggu oleh beberapa penjaga dan sementara Zo sudah masuk ke dalam, Geon sendiri baru saja masuk setelah mengalahkan Samsul. Nampaknya Geon masuk lewat jalan berbeda dengan penjagaan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya. Menyadari akan dijual, Seon pun mulai memberontak dan mencoba bundir menggunakan serpihan kaca, di mana Alexei yang melihat hal itu pun dengan mudah menghentikannya dan menyuntikkan sesuatu agar Geon tetap tenang. Setelah didandani oleh seorang madam, Seon yang melihat jika si madam dan penjaganya mulai menurunkan kewaspadaannya pun dijadikan kesempatan oleh Seon dengan melakukan hal seperti ini. Berhasil mengalahkan keduanya, Seon pun buru-buru melepaskan orang-orang yang terjebak di dalam sebuah kurungan kaca. Dan setelah melepaskannya, muncullah Zo dari ruangan lain dan tiba-tiba kedatangan anak buah Alexei Chase membuat Zo harus berlindung ke tempat yang berbeda, di mana kedatangan mereka membuat Zo harus mundur dan menghabisi mereka lebih dulu. Geon pun akhirnya datang dan langsung membantu Zo menghabisi para antek-antek yang tersisa sehingga mereka berdua pun saling todong-todongan dan menanyakan alasan masing-masing kenapa datang ke tempat ini yang baru saja akan jujur satu sama lain. Tiba-tiba datanglah si bajingan Alexei bersama dua anak buahnya yang langsung menembaki mereka semua. Dengan memanfaatkan kurungan kaca anti peluru, mereka harus menyusun rencana bagaimana mengalahkan Alexei tanpa terluka. Seon yang sedari tadi membuka kurungan satu persatu malah keluar untuk membantu Zo dan Geon, di mana Seon berhasil menumbangkan satu anak buah Alexei. Meski itu membuatnya jadi terekspos dan hampir tertembak oleh si Alexei. Alexei pun memanfaatkan kurungan itu untuk perlahan maju ke depan, membuat Zo dan Geon semakin terdesak, di mana Zo yang notabene cerdas pun dengan cepat mengambil keputusan untuk menghadapi mereka dengan cara seperti ini. Meski semua anak buahnya sudah ditumbangkan, Alexei tetap berdiri kokoh untuk menghadapi kedua intel di depannya. Meski berbadan tinggi besar, hal itu sama sekali tidak membuatnya kesulitan bergerak, bahkan hampir menghabisi Zo dan Geon yang notabene unggul dalam jumlah. Karena mereka adalah pemeran utama, tentu Alexei tidak akan dibiarkan menang oleh sutradara. Dan setelah berhasil mengalahkan si bos mafia tersebut, Zo dan Geon langsung membawa Seon CS pergi dari sana. Baru saja keluar, mereka malah lupa dengan bos terakhir, yaitu rekan seperjuangannya sendiri, si bangsat Hwang, yang langsung memberikan sambutan keberhasilan Zo dan Geon dengan sambutan yang sangat meriah seperti ini. Melihat satu wanita tumbang di tengah area terbuka, dua rekan si wanita pun dengan cerdasnya malah mencoba menolong. Dan sudah seperti yang bisa kalian tebak, mereka hanya mengantarkan nyawanya dengan sukarela.
Di tengah baku tembak yang sedang berlangsung, datanglah bawahan Zo untuk membantu mengalihkan perhatian Huang CS agar Zo dan Gion bisa membawa perempuan ke tempat yang lebih aman. Dengan adanya bantuan dari si anak buah, tentu Zo dan Gion bisa bergerak lebih leluasa. Namun meski begitu, pergerakan para wanita yang tidak tahu aturan pun membuat Zo harus bertindak layaknya roamer profesional, menjadi badan, menyerap damage, tapi harus tetap berhati-hati karena dia tidak mempunyai immortal di list itemnya. Setelah Gion berhasil menghabisi kroconya si Huang dan berhadapan dengan anak buah Zo, malah terjadi kesalahpahaman antara mereka sehingga menyadari nyawanya sudah di ujung tanduk, Gion pun akhirnya memilih untuk mengorbankan dirinya dengan memancing Huang agar keluar dari persembunyiannya. Meski darah mengalir deras, hal itu tidak menyurutkan api semangat dalam dirinya untuk menghabisi Huang. Namun ketika 3 orang itu saling bertemu satu sama lain, malah terjadi hal seperti ini. Melihat pacarnya Skara, tentu Seon sangat sedih, apalagi setelah melihat Gion membisikkan sesuatu kepada Zo. Entah apa yang ia bicarakan, namun yang pasti kematian tersebut menjadi penutup dari kasus mengerikan yang selama ini terjadi bagi komunitas di utara. Sepulangnya ke selatan, Zo pun akhirnya membacakan laporan keberhasilannya kepada para petinggi. Namun satu hal yang tidak ia ceritakan adalah soal Bingdu yang disebarkan oleh para pekerja wanita sebagai etika karena Zo menghormati Gion dan para wanita yang menjadi korban. 우리 대사관에서 조사하는 기간 동안 이동 중 심정지로 사망했습니다. Seon sendiri pada akhirnya pergi ke Jepang untuk memulai kehidupan baru tanpa ada yang mengenalnya, sekaligus melupakan semua kenangannya bersama Gion. Tamat, endingnya sangat membagongkan.